Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4531. Koin tembaga. Rigo Bey awalnya menyapu dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Kemudian dia terkejut. Tiba-tiba membungkuk. Mengambil koin tembaga. Dan menyekanya dengan hati-hati. Tuan-tuan lain juga terkejut pada saat itu. Dan mereka datang satu persatu. Mengulurkan tangan mereka. Dan berkata dengan gembira, "Akan saya lihat. Saya akan lihat. Biarkan aku melihat juga. Beri aku barang-barangnya." Simon Zimmer melihat pemandangan ini dengan ekspresi penasaran di wajahnya. "Tuan Bey, ini kios jalanan. Apa bagusnya?" Rigo Bey mengabaikan Simon Zimmer, tetapi mengeluarkan instrumen dan mulai memeriksanya dengan cermat. Setelah itu, biarkan seseorang menuangkan baskom berisi air. Lalu perlahan-lahan masukkan koin tembaga ke dalam air. Mandy Zimmer dan yang lainnya memandangnya kosong. Tidak tahu operasi apa ini. Tiba-tiba, dengan koin tembaga memasuki air. Pada saat ini, di permukaan air, ada tonjolan seperti mata air. Segera setelah itu, di bawah permukaan air, bayangan paviliun bisa terlihat samar-samar. Ini terlihat sedikit psikedelik dan tidak nyata. Tetapi juga membuat orang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang pernah ada. Ini koin Kaisar Qin. Dikatakan bahwa Kaisar Qin membangun istana di tempat rahasia untuk pelayan istana, Afang, dan meletakkan petunjuk istana dalam koin tembaga. Kami selalu menganggapnya sebagai legenda. Tetapi kami tidak menyangka akan melihat koin tembaga ini hari ini. Koin tembaga ini benar-benar ada. Mungkin istana sudah lama hancur. Tapi koin tembaga ini pasti sepadan dengan harganya. Apakah ini benar-benar koin Kaisar Qin yang legendaris? Simon Zimmer juga berdiri dengan ekspresi gembira. Tak ternilai. Berapa mahal ini? Rigo Bey menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tak ternilai. Harta tak ternilai harganya. Qin Emperor Coin. Aku tidak percaya bahwa legenda itu benar-benar benar." Master lainnya juga meraung satu persatu. Seolah-olah mereka menggunakan narkoba. Mereka semua ingin mengambil barang-barang dan bermain dengan mereka. Tetapi mereka khawatir bahwa mereka akan secara tidak sengaja menodai harta ini. Ada juga orang yang mencuci tangan dengan disinfektan dengan hati-hati sebelum memutar koin tembaga. Semua dengan kegembiraan di wajah mereka. Zimmer tua. Meskipun harta itu tak ternilai harganya, kamu tidak melakukan ini. Dan koleksimu tidak berguna. Kenapa kamu tidak menjualnya padaku? Aku akan memberimu 100 juta. 100 juta. Apa yang kamu bercanda? Kamu tidak dapat mengambil barang ini tanpa 500 juta. Persetan. Kamu tidak mempelajari sejarah Prakin. Mengapa kamu menginginkan hal ini? Oke. Berhenti berkicau. Orang tua itu memberi 1 miliar. Tapi benda ini bukan untuk lelaki tua itu. Tetapi lelaki tua itu mengumpulkannya untuk negara. Harta karun nasional semacam ini harus disimpan di aula peringatan dan dikagumi oleh dunia. Rigo Bey berkata dengan wajah bermartabat. Jelas tidak ingin hal ini mengalir ke pasar gelap. Lilian Yates dan Bitor Zuazo tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa satu barang dari kios ini bisa bernilai 1 miliar yuan. Wajah Simon Zimmer membiru dan putih. Pada saat ini, dia tiba-tiba percaya bahwa relik Buddha benar-benar memiliki fungsi lain untuk Harvey York. Mandy Zimmer juga gemetar dan wajahnya pucat. Dia tahu bahwa dia telah salah memahami Harvey York. Jika saya bisa memberi Harvey York sedikit lebih banyak kepercayaan, seberapa bagus itu sekarang?
Mungkin mereka berdua akan bergandengan tangan di sini sekarang untuk menyambut pujian semua orang. Kakak, kakak ipar. Pada saat ini, di pintu, seorang wanita dengan rambut acak-acakan bergegas masuk dan memeluk paha Mandy Zimmer. Bab 4532. Mandy Zimmer melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah Andrea Zamora. Dia buru-buru membantu orang itu berdiri dan berkata, "Andrea, ada apa denganmu?" "Sama seperti yang aku katakan." Andrea Zamora terus menggelengkan kepalanya sambil menangis. "Saudari Mandy, tidak ada gunanya memberitahumu. Kamu meminta saudara iparku untuk keluar. Biarkan dia membantu demi semua orang menjadi kerabat. Biarkan dia memberi tahu Tuan Huo dan biarkan ibuku pergi. Ibuku benar-benar sengsara di penjara langit. Hanya saja dia tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Dan dia diganggu oleh tahanan lain setiap hari." Harvey York. "Tidak. Tidak. Saudara ipar. Tuan Muda York. Dia bisa menyelamatkan Bibi dengan satu kalimat. Dan dia harus bisa menyelamatkan ibuku dengan satu kalimat. Katakan pada kakak iparku untuk membiarkan dia mengabaikan masa lalu. Kita adalah saudara. Darah lebih kental daripada air." Andrea Zamora menangis. Itu sangat menyedihkan dan menyedihkan. Lilian Yates langsung tidak puas saat mendengar kata-katanya. "Andrea Zamora, jangan bicara omong kosong di sini. Aku bisa keluar. Dan aku tidak ada hubungannya dengan si brengsek Harvey York itu." Kakak tertua Danilo Hoffman yang maju ke depan. "Dan saya keluar dengan lancar." "Itu benar, Danilo." Setelah mengatakan ini, Lilian Yates juga menatap Danilo Hoffman dengan penuh kemenangan. Dengan ekspresi menantuku yang baik, yaitu mampu. Kelopak mata Danilo Hoffman berkedut dan dia hanya bisa tersenyum canggung. Namun, Bitor Zuazo sedang menyanjung saat ini. "Ya, apa yang bisa Harvey York bantu?" "Kami, Danilo Hoffman, menyelesaikan semuanya dalam satu kalimat." Danilo Hoffman luar biasa. Andrea Zamora melihat ekspresi konyol di wajahnya. Dan menangis dan memarahi. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak ingin membantu. Jika kamu tidak ingin menyelamatkan orang. Katakan saja. Apa yang kamu pura-pura? Apakah kamu masih kerabat? Apa yang bisa Danilo Hoffman lakukan untuk mengatasi ini? Selamatkan wanita tua dari keluarga Huo. Dan biarkan dia memperpanjang hidupnya untuk satu putaran lagi. Bisakah seorang Danilo Hoffman menyelesaikannya? Apakah Anda menganggap saya, Andrea Zamora, sebagai orang bodoh tanpa sepengetahuan?" Semua orang di rumah sakit tahu bahwa itu karena Harvey York mengambil tindakan dan menyelamatkan wanita tua dari keluarga Huo. Jadi Tuan Huo berjanji untuk membiarkan Bibi keluar dengan lancar. Selain itu, karena Harvey York tidak mau menerima biaya pengobatan Tuan Huo, Tuan Huo membayar 10 juta yuan kepada bibinya. Kalau tidak, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Tuan Huo sangat banyak bicara? Meminta maaf dan kehilangan uang. Apakah kamu berpikir untuk kentut? Sebagai pihak yang terlibat, Andrea Zamora memiliki suara terbanyak dalam hal tersebut. Pada saat ini, dia berpikir bahwa Lilian Yates dan Mandy Zimmer tidak mau membantu. Jadi dia memarahinya dengan putus asa dan menceritakan semuanya tentang itu. Segera, kata-katanya menamparkan wajah semua orang di lapangan seperti tamparan. Ada keheningan yang mati di seluruh tempat. Lilian Yates tercengang. Dia tidak percaya bahwa orang yang menyelamatkannya bukanlah Danilo Hoffman, yang merupakan menantu terbaik di hatinya, tetapi Harvey York, yang sangat dia benci. Dan Danilo Hoffman, bajingan itu, menerima pujian atas insiden di Royal Club. Kali ini, dalam insiden Verney Huo, dia benar-benar mendapat pujian lagi. Ini. Pada saat ini, wajahnya setebal Lilian Yates. Dan dia juga merasakan sakit yang panas.
Ini sangat memalukan. Dan tangan kanan Simon Zimmer gemetar. Semuanya hari ini terus memukulnya. Membuatnya sadar bahwa dia sepertinya telah melakukan sesuatu yang salah. Mungkin dia seharusnya tidak bersaing untuk mendapatkan relik Buddha Harvey York. Apalagi mengusir Harvey York. Sebaliknya, dia harus memperlakukan menantu yang baik ini sedikit lebih baik. Bitor Zuazo dan Lina Stobe saling memandang. Tanpa sadar mengambil beberapa langkah dari Danilo Hoffman. Mereka merasa bahwa mereka memegang paha yang salah. Tubuh halus Mandy Zimmer bergetar sedikit. Dan air mata menggenang. Dia tahu bahwa dia benar-benar salah paham tentang Harvey York. Bab 4533. Harvey York. Yang kembali ke Jifutang. Tidak peduli dengan apa yang terjadi pada keluarga Zimmer. Dia percaya bahwa hal-hal seperti Royal Clubhouse selalu bisa dijelaskan dengan jelas. Yang paling penting adalah fokusnya saat ini adalah pada masalah aula panjang umur. Memikirkan hal ini, dia menelepon Alexa Joyner lagi. Kali ini, telepon akhirnya terhubung setelah berdering beberapa kali. Dari seberang terdengar suara manis dan berminyak Alexa Joyner. "Hei, Tuan Muda Yorkku. Tidakkah kamu harus istirahat di malam hari?" Harvey York menatap penunjuk yang menunjukkan pukul kurang dari 10. Dan berkata tanpa berkata-kata. "Apakah Anda beristirahat sepagi ini? Jangan bicara omong kosong. Apakah Ivan Kuli dan yang lainnya mendapatkan hasil apapun hari ini?" Alexa Joyner menghela nafas dan menyalakan pengeras suara telepon. Harvey York segera mendengar jeritan samar datang dari sisi yang berlawanan. Setelah mendengarkan Harvey York sebentar, Alexa Joyner berkata, "Semua cara tersedia. Tanyakan semua yang kamu bisa. Meskipun orang-orang ini adalah murid kuil Dalin. Tanah suci seni bela diri. Keterampilan mereka tidak buruk. Tapi di aula panjang umur, mereka benar-benar keberadaan tingkat nakal. Dari bukti yang bisa mereka berikan, orang-orang di belakang mereka harus menunjuk ke Wainer. Araceli Hoffman, yang ingin Anda bersaksi melawan, tidak memiliki bukti sama sekali. Bahkan jika mereka berbicara tentang Tuan Muda Hoffman dan tutup mulut tentang Tuan Aula. Tetapi tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Bagaimanapun, Araceli Hoffman adalah putra tertua dari 10 keluarga teratas keluarga Jinling Hoffman. Dan kepala keluarga masa depan. Dengan tidak adanya bukti, jika berita ini tersebar, saya khawatir kedua belah pihak harus berjuang sampai akhir. Jadi, dari sudut pandang saat ini, sulit untuk menemukan Araceli Hoffman. Harvey York mengangguk dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir. Kadang-kadang rubah selalu menunjukkan ekornya. Selama Araceli Hoffman berasal dari aula panjang umur, dia akan selalu datang kepadamu. Tidak sedang terburu-buru." Di sisi yang berlawanan, Alexa Joyner tersenyum dan berkata, "Dimengerti. Saya akan menangani orang-orang ini dengan baik dan memastikan tidak ada berita lain yang bocor. Kamu, Tuan Muda York, teruslah memancing." Setelah menutup telepon, Harvey York tersenyum pahit dan hanya bisa mengatakan bahwa peri cili adalah peri cili. Ivan Kuli dan yang lainnya jatuh ke tangannya. Saya khawatir mereka benar-benar harus pergi ke surga barat untuk membaca sutra. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan Harvey York. Orang tidak bisa menahan diri di arena. Karena murid-murid kuil Dalin ini bergabung dengan aula panjang umur dan mulai membunuh dan membakar karena melakukan kesalahan. Mereka seharusnya dapat membayangkan bahwa mereka akan berakhir seperti ini suatu hari nanti. Setelah mandi, ketika dia hendak tidur, telepon Harvey York bergetar hebat lagi. Harvey York mengambilnya dan melihatnya, hanya untuk menghela nafas dan menghubungkannya. Itu adalah Cynthia Zimmer yang menelepon. "Kakak ipar, aku mendengar bahwa kamu dan saudara perempuanku jatuh lagi.
Apakah ini berarti aku punya kesempatan? Tawa Cynthia Zimmer datang dari sisi yang berlawanan. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Maaf, kunci pertengkaran saya dengan saudara perempuan Anda terletak pada ibu mertua itu. Bisakah aku melompat ke lubang yang sama ini sekali lagi? Memotong. Sebaliknya, Cynthia Zimmer jelas cemberut. Aku tidak peduli. Itu urusanmu yang membuatmu jatuh. Tetapi kakak ipar akan selalu menjadi kakak ipar. Besok aku akan menyelesaikan syuting dan kembali ke Jinling. Kamu ingat untuk menjemputku di bandara. Dan bawa aku makan sesuatu yang enak. Kamu tidak tahu betapa malunya aku di kota film dan televisi akhir-akhir ini. Oke. Aku akan menjemputmu dan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Harvey York menghela nafas. Dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan adik ipar centil ini. Bab 4534. Keesokan harinya, Harvey York, yang sibuk sepanjang pagi, menelepon Kel Carson dan memintanya untuk menyiapkan mobil untuk menemaninya menjemput Cynthia Zimmer. Agar tidak dikenali oleh keluarga Zimmer dan memalukan untuk ditemui. Harvey York secara khusus menginstruksikan Kel Carson untuk mengendarai BMW 7 seri selamanya. Meskipun Kel Carson bingung, dia mengangguk setuju. Pukul 4 sore, kendaraan menuju arah Bandara Internasional Jinling. Sepanjang jalan, Kel Carson mengemudi dengan sangat mulus. Tetapi di persimpangan yang akan meninggalkan kota, sebuah Porsche 718 tiba-tiba muncul di sisi jalan, dan berbelok ke arah yang berlawanan. Sedikit terganggu, Kel Carson sangat takut sehingga dia menginjak rem. Tetapi rem BMW lama tidak lagi bagus. Meski nyaris tidak direm, ia juga menabrak bagian samping Porsche dengan ledakan, menyebabkan pintu kopilot penyok turun. Adegan ini membuat Harvey York yang duduk di kursi belakang sedikit merasa tersinggung. Tetapi dia masih berkata dengan enteng, lupakan tentang kehilangan uang. Meski pihak lain melanggar peraturan lalu lintas, Harvey York tidak mau membuang waktu karena hal sepele seperti itu. Oke, Tuan Muda York, aku akan menanganinya. Kel Carson mengeluarkan dompet, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Pada saat ini, pintu pengemudi Porsche juga terbuka, dan seorang wanita anggun dalam gaun hitam kecil Givenchy berjalan keluar. Kakinya yang panjang juga terbungkus stoking jala hitam, yang terlihat sangat menarik di bawah sinar matahari. Hanya saja wanita ini memiliki riasan yang indah dan temperamen yang luar biasa. Tetapi seluruh pribadinya memiliki semacam arogansi dan arogansi. Sebelum Kel Carson dapat berbicara, dia sudah melingkarkan lengannya di dadanya, memandang Kel Carson dari atas ke bawah, dan melirik BMW tua itu dengan jijik. Lalu berkata dengan dingin, "Cucu turtle, bagaimana caramu mengemudi? Apakah kamu tahu betapa mahalnya mobilku? Kamu tahu? Tidakkah kamu tahu bersembunyi 10 meter?" Kel Carson sedikit mengernyit, mengingat instruksi Harvey York, dan berkata dengan suara rendah, "Wanita ini, saya tidak ingin menimbulkan masalah. Berapa yang harus saya bayar ke kantor pusat Anda?" Melihat penampilan Kel Carson yang cemberut, wanita Givenchy itu menjadi semakin marah. Dia memarahi Kel Carson dengan tegas, "Bajingan. Tahukah Anda bahwa mobil saya baru saja mendarat? Ini dibeli dengan kenaikan harga ratusan ribu. Setelah ditabrak seperti ini, ketika kamu menjual mobil bekas di masa depan, berapa banyak yang harus kamu diskon? Biarkan saya memberitahu Anda. Masalah ini tidak memiliki 200 ribu. Itu tidak adil. Entah Anda memberi kompensasi 200 ribu yuan, atau menunggu saya melapor ke petugas untuk menanganinya." Mendengar kata-kata wanita Givenchy, Kel Carson yang hendak mengambil uang itu menjadi marah. Dia juga pemarah, karena dia pernah menjadi raja pemilah sampah. Hanya karena instruksi Harvey York,
Dia hanya menghela nafas. Pada akhirnya, melihat bahwa pihak lain tidak hanya gagal memahami niat baiknya, tetapi juga harus membuat 1 inci. Kelcharsen segera mencibir, reporter. Bagus. Tapi sebaiknya kau melihatnya dengan jelas sebelum melapor ke petugas. Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Saya tidak takut masalah. Kamu berbelok ke arah yang salah di jalurku. Dan itu semua tanggung jawabmu, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Ini benar-benar dilaporkan ke pejabat. Siapa yang akan memberi kompensasi, siapa yang mungkin? Yoho, kamu gendongan yang merusak BMW. Kamu berani menantangku. Wanita Givenchy memandang orang-orang dengan hidungnya dan memarahi kepalanya dengan muka. Apakah kamu tahu betapa mahalnya mobilku? Apakah kamu tahu bahwa di depan mobil ibuku ada undang-undang lalu lintas yang palsu? Melihat wanita tua itu berbalik dan tidak menghindar sejauh 10 meter. Itu tanggung jawabmu. Bab 4535. Aku akan memberimu 3 menit lagi untuk memikirkannya. Sekarang kamu harus membayarku 1,5 juta. Entah kamu kehilangan uang, atau aku akan memanggil seseorang untuk mematahkan kakimu. Karena itu, wanita Givenchy mengeluarkan ponselnya dan sepertinya dia akan melakukan panggilan telepon kapan saja. Kelcharsen mengerutkan kening dan berkata, "Gadis kecil. Bisakah kamu bersikap masuk akal sebagai manusia?" Alasan. Wanita Givenchy mencibir lagi dan lagi. Berapa umurmu? Tidakkah kamu tahu bahwa latar belakang, kekuatan, dan status adalah kebenaran terbesar di dunia ini? Semua orang sama di depan King's Law. Hanya untuk membodohi kalian orang biasa. Bagaimana itu bisa berguna bagi orang-orang di lingkaran atas seperti kita? Melihat itu tidak masuk akal. Kelcharsen segera meletakkan dompetnya dan berkata, "Oke, karena itu masalahnya. Mari kita laporkan ke petugas." Dia akan naik taksi, mengirim Harvey York pergi, dan kemudian berunding dengan wanita yang tidak masuk akal ini. Terjebak. Akibatnya, Kelcharsen baru saja mengeluarkan telepon. Dan wanita Givenchy mengira dia akan melapor ke pejabat itu. Dan tiba-tiba menamparnya dengan gila-gilaan. "Bajingan. Idiot. Kamu masih akan mengancamku dengan petugas surat kabar." Kelcharsen terhuyung-huyung, menutupi wajahnya dan berkata, "Bagaimana kamu mengalahkan orang?" Terjebak. Backhand wanita Givenchy adalah tamparan di wajah. Apa yang terjadi dengan wanita tua yang memukulmu? Terjebak. Tidak bisakah wanita tua itu memukulmu? Terjebak. Apakah kamu tahu apa status dan status wanita tua itu? Terjebak. Berani menantang Porsche baru ibuku dengan mobil rusak yang sudah tidak diproduksi selama lebih dari 10 tahun dan tidak bernilai beberapa dolar. Terjebak. Apakah kamu layak? Wanita Givenchy mendominasi dan berteriak pada Kelcharsen. Tamparan demi tamparan. Menyebabkan Kelcharsen tersandung kembali. Tidak dapat bereaksi sama sekali. Namun, sebelum wanita Givenchy menendang Kelcharsen ke tanah dengan penuh kemenangan, dia melihat Harvey York mendorong pintu mobil hingga terbuka dan berjalan turun. Terjebak. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tetapi menamparkan wajah wanita Givenchy dengan backhand. "Apakah kamu tidak tahu bahwa hukum raja saat ini sama dengan semua orang?" Terjebak. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus lurus jika kamu mundur? Terjebak. Saya melanggar aturan dan melompat-lompat di sini. Terjebak. Givenchy, yang memakai pakaian palsu, benar-benar memperlakukan dirinya sebagai orang lain. Terjebak. Mengalahkan saudaraku. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Harvey York menamparkan tamparan demi tamparan. Sama sekali tidak menunjukkan wajah kepada wanita Givenchy ini. Menamparkan wajahnya merah dan bengkak. Dan terus mundur. Wanita yang awalnya gigih dan sombong dan mendominasi ditarik di depan Harvey York.
dan seluruh orang tercengang. Dia sangat dingin sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia sama sekali tidak bisa menerima pemandangan di depannya. Lagi pula, dia selalu menindas orang lain. Kapan dia diganggu? Kamu masih terlalu lembut. Harvey York memandang Kelcharson, yang tidak bisa berkata apa-apa saat ini, dan memberinya pelajaran. Ketika berjalan di masyarakat, kadang-kadang perlu untuk tetap low profile. Lagi pula, kami bukan orang yang menonjol. Tapi ketika kita bertemu seseorang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, mengapa kita harus tetap rendah hati? Karena kamu mengikutiku. Pada saat kritis, kamu menamparnya. Dan tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Tidak peduli siapa pihak lain itu. Ada aku di belakangmu. Karena itu, Harvey York menepuk bahu Kelcharson dengan sungguh-sungguh. Kelcharson tampak bingung, lalu mengangguk tanpa sadar. Bab 4536. Bajingan. Bocah. Kura-kura. Beraninya kau memukulku. Kamu tidak ingin mati. Apakah kamu tahu siapa wanita tua itu? Wanita Givenchy akhirnya bereaksi saat ini. Dia menutupi wajahnya yang cantik dan berteriak keras. Tepuk tangan. Harvey York tidak terbiasa dengannya. Tetapi melemparkan forehand dan backhandnya dengan beberapa mulut besar. Menyebabkan pihak lain menutupi wajahnya dan berteriak. Dan terus melangkah mundur. Ayo. Katakan padaku. Siapa kamu? Atau katakan langsung padaku. Siapa yang ada di belakangmu hingga membuatmu berani begitu sombong? Mendengar apa yang dia katakan di masa lalu, dan dikatakan oleh pihak lain pada saat ini, wanita Givenchy itu langsung marah. Dia adalah seorang putri kecil. Kapan dia diganggu seperti ini? Dia ingin terus berteriak, tetapi khawatir tentang arogansi dan kekasaran Harvey York. Pada saat ini, wanita Givenchy hanya bisa menutupi wajahnya dan berteriak dengan marah. Beri aku 5 menit. Aku akan mengguncang wajahmu dan membengkak wajahmu. Percaya atau tidak? Oke. Harvey York berbalik dan menamparkan wajah wanita itu lagi. Kemudian dia mengeluarkan tisu untuk menyeka jari-jarinya. Dan berkata dengan ringan. Jangan katakan 5 menit. Aku akan memberimu 10 menit. Biarkan kamu menelepon seseorang. Orang yang kamu panggil hari ini bisa membuat wajahku membengkak. Aku akan bersujud padamu dan meminta maaf. Jika kamu tidak membuat wajahku membengkak, aku akan membiarkanmu berlutut. Untuk jenis wanita arogan. Merasa benar sendiri yang mengabaikan kepentingan orang biasa. Harvey York tidak keberatan membuang sedikit waktu. Mengajarinya bagaimana menjadi manusia. Lagi pula, sejauh menyangkut sikap wanita ini, akan ada hari di mana dia akan menabrak seseorang dengan mobil. Beri dia pelajaran yang bagus. Mungkin itu akan menyelamatkan nyawa. Lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Tapi wajah Harvey York bengkak. Wanita Givenchy itu berteriak lagi pada saat itu. Dia menutupi wajahnya dan terus mundur. Menatap mata Harvey York yang penuh amarah. Dia tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Bagaimana mungkin seorang pria kecil yang mengendarai BMW yang sobek memiliki nyali untuk menantang seseorang dari kelas atas seperti dia? Apakah dia tidak memikirkan konsekuensinya? Meskipun dia berasal dari Mordu, dia memiliki beberapa kerabat di Jinling. Tapi tidak peduli apa. Anda dapat memanggil beberapa orang. Harvey York memanggilnya seperti ini. Bukan mencari kematian. Tapi apa yang dia lakukan. Jadi, pada saat ini, wanita Givenchy memandang Harvey York dengan marah. Lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Bibi. Ini saya. Saya Sophia Jin. Saya datang ke Jinling untuk bepergian. Dan saya tersentuh oleh bajingan. Dia juga memukul wajahku. Ini wilayahmu. Kamu harus membantuku maju.
Pihak lain menamparku lebih dari selusin kali. Dan itu masih sangat arogan. Dia berteriak bahwa tidak peduli berapa banyak orang yang saya panggil. Dia akan membuat saya berlutut. Ya, panggil semua orang yang bisa dipanggil. Jangan beri anak ini wajah dan kesempatan. Mobil apa yang dia kendarai? BMW sampah. Sudah lebih dari 10 tahun. Dan bau. Karena itu, Sophia Jean akhirnya menutup telepon dengan puas. Dia menunjuk Harvey York dan tertawa terbahak-bahak. Bajingan. Kamu mati. Bibiku dan yang lainnya akan segera membawa seseorang ke sini. Kamu tunggu aku. Kamu selesai. Kamu mati. Mereka adalah orang-orang yang sangat terhormat di Jinling. Bahkan anggota keluarga Huo di Jinling harus memberi mereka muka. Wanita tua itu hampir terbunuh. Dan mereka tidak berani menyinggung keluarga mereka. Percayalah. Kamu akan segera kurang beruntung. Setelah mengatakan ini, Sophia Jean mengangkat alisnya. Seolah-olah dia melihat akhir tragis Harvey York. Harvey York sedikit mengernyit. Selalu merasa bahwa deskripsi ini terdengar agak familiar. Bab 4537. Dapat dikatakan bahwa Sophia Jean masih sedikit terampil. Dalam waktu kurang dari 10 menit, beberapa van berhenti. Ada beberapa orang yang keluar masuk mobil. Semuanya memegang tangan laki-laki. Tampak mengancam. Hanya saja Harvey York selalu merasa bahwa orang-orang ini sedikit akrab. Seolah-olah mereka pernah melihat mereka pada suatu kesempatan. Ketika orang-orang ini melompat, beberapa mobil Mercedes-Benz lagi bergegas ke arah mereka. Harvey York melihat beberapa nomor plat yang sudah dikenal sekilas. Segera, mobil-mobil mewah diparkir di sebelah Porsche. Dan selusin pria dan wanita berpakaian Cina berjalan menuruni mobil dengan sedikit arogan. Melihat orang-orang ini, Kel Carson tidak bisa tidak melirik Harvey York. Karena orang-orang ini adalah keluarga Zimmer. Lilian Yates yang memimpin. Kel Carson tidak dapat membayangkan bahwa dunia ini penuh dengan musuh. Sophia. Ada apa? Mata Lilian Yates jatuh pada Sophia Jean. Tapi dia tidak melihat Harvey York sama sekali. Kamu bilang, siapa yang menggertakmu? Sambil berbicara, dia juga menarik Bitor Zuazo keluar dari mobil. Ini saudara baptismu. Putra baptisku yang baru. Orang-orang ini semua adalah pesuruhnya. Mereka semua melakukan pekerjaan fisik. Dan yang satu lebih kuat dari yang lain. Tidak peduli siapa yang berani menyentuhmu. Aku akan melepaskannya. Bahkan jika kakakmu tidak bisa menginjaknya. Aku bisa membiarkan Danilo Hoffman terus menginjaknya. Danilo Hoffman adalah anggota keluarga Jinling Hoffman. Kamu tidak perlu takut. Denganku, kamu tidak akan pernah menderita keluhan apapun. Pada saat ini, Lilian Yates masih memiliki sikap yang kuat dan arogan. Tetapi bisa dibayangkan bagaimana dia berperilaku dan melakukan hal-hal di luar pada hari kerja. Bibi, kakak, ipar, kamu terlalu tepat waktu. Jika kamu tidak datang lagi, aku akan ditampar di seluruh wajah di Jinling. Sophia Jean bergegas dengan ekspresi keluhan saat ini, menunjukkan bekas tamparan di wajahnya. Kamu harus menginjak-injak orang-orang itu sampai mati, mematahkan tangan dan kakinya, membuatnya berlutut dan bersujud, dan beri aku nafas ini. Bajingan, siapa yang berani menggertak adikku dengan santai? Bitor Zuazo adalah yang pertama berdiri. Wajahnya penuh amarah. Bangun dan mati sendiri. Jangan membuatku marah. Ketika saya marah, konsekuensinya sangat serius. Jelas. Bitor Zuazo juga tahu bahwa Sophia Jean berasal dari keluarga Jin di Mordu. Alasan mengapa dia menjadi putra sulung yang baik adalah untuk memeluk paha keluarga Jin di Mordu. Sekarang kesempatan ada di depannya. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Itu mereka. Sophia Jean menunjuk Kel Carson saat ini.
Harvey York hanya berdiri setengah langkah ke belakang. Dan Lilian Yates dan yang lainnya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Pada saat ini, Sophia Jean menunjuk Harvey York lagi. Dan berkata dengan keras, "Dia yang memukulku. Bajingan. Bukankah kamu bilang biarkan aku mengguncang orang? Saya sudah memiliki lebih dari 100 orang yang datang. Tanyakan saja apakah kamu takut." Sambil berbicara, mengandalkan Sophia Jean yang ramai, dia menamparkan Kel Carson di sebelahnya dengan backhand. Terjebak. Dengan suara renyah, Kel Carson, yang tertangkap basah, memiliki sidik jari merah di wajahnya. Terjebak. Harvey York sama sekali tidak terbiasa dengan Sophia Jean, tetapi menamparnya dengan backhand, memukulnya dengan terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah. "Apa?" Sophia Jean menutupi wajahnya dengan tak percaya. Dia tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Harvey York, si brengsek, akan berani memukuli dirinya sendiri. "Kamu bisa bertanya kepada mereka apakah aku takut pada mereka. Aku menyuruhmu untuk mengguncang orang, bukan untuk memintamu datang ke sini dengan kucing dan anjing seperti ini. Jika ini adalah latar belakangmu, maka kamu berlutut." Bab 4538. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York sama sekali tidak sopan. Dan dia melakukan lebih dari selusin pukulan forehand dan backhand. Bagaimana dia bisa berhati lembut terhadap wanita arogan di depannya? Lebih dari selusin tamparan dilemparkan di masa lalu. Dan Sophia Jean segera mundur. Dia menutupi wajahnya dengan kesedihan dan kemarahan dan menunjuk Harvey York, "Kamu. Dasar bajingan. Bibi. Kamu harus memanggilku. Bajingan ini terlalu banyak." Harvey York. Pada saat ini, Lilian Yates dan yang lainnya juga mengenali Harvey York. Dan ekspresi mereka langsung berubah jelek. Kemarin, Harvey York ditampar wajah satu demi satu. Untuk memberitahu mereka bahwa Harvey York tidak seperti dulu. Bahkan jika dia mengambil posisi atas dengan memeluk paha wanita itu, dia sudah memiliki cukup energi. Oleh karena itu, mereka semua memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk berjalan-jalan ketika mereka melihat Harvey York. Tanpa diduga, Sophia Jean memiliki konflik besar dengan Harvey York begitu dia datang ke Jinling. Adegan ayam terbang dan anjing melompat di depan saya ini sangat memalukan. Lilian Yates dan Bitor Zuazo sedikit malu. Dan mereka tidak tahu bagaimana mengancam Harvey York. Karena jika benar-benar ada lebih dari orang, Harvey York dapat memanggil Daniel Oval dan menginjak-injak Bitor Zuazo sampai mati. "Harvey York, itu sebenarnya kamu." Namun, Lina Stobe mengaum di Harvey York dengan cara yang mematikan saat ini. Jelas, otak wanita ini tidak terlalu bagus. Dalam audiensi yang besar, di siang hari bolong, dan di dunia yang cerah, Anda benar-benar menyerang seorang wanita. Apa kabar? Apakah kamu tidak takut malu untuk mengatakannya? Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Wanita ini hanya masalah memukul seseorang di sisi yang salah dari jalur lurus. Dia tahu kesalahannya dan tidak berubah pikiran dan memukul seseorang. Saya menamparnya beberapa kali untuk kebaikannya sendiri dan memberitahu dia bahwa langit tinggi. Jangan sampai dia secara tidak sengaja membunuh seseorang dan ditembak oleh seseorang di masa depan. Lina Stobe mencibir. Untuk kebaikannya. Berhenti bicara omong kosong seperti itu. Kamu tidak lebih dari mencari masalah karena apa yang terjadi kemarin. Untuk masalah ini, kamu dengan sengaja menyusahkan kerabat kami di keluarga Zimmer. Dan memukuli orang lagi dan lagi. York, kamu bukan laki-laki. Bitor Zuazo juga melambat saat ini. Di bawah gerakan mata Lilian Yates, dia melambaikan tangannya untuk membiarkan para pekerja datang. Dan kemudian menatap Harvey York dan berkata, "Wah, apakah kamu sengaja mencari pemberat?"
Saya katakan. Demi kontribusi Anda kepada keluarga Zimmer, saya tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Berlututlah dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran untuk orang tuamu hari ini. Harvey York tersenyum tanpa komitmen. Ajari aku pelajaran. Apakah kamu layak? Kamu, Bitor Zuazo, melebih-lebihkan dirimu sendiri, kan? Sejauh menyangkut kuli Anda, apakah Anda juga belajar berpura-pura? Apakah kamu tidak takut berpakaian berlebihan dan disambar petir? Saat berbicara, Harvey York bertepuk tangan dan mengikuti tindakannya. Selusin mobil sombong muncul di jalanan. Pintu mobil yang mendominasi terbuka, dan semua preman dari kamar dagang baru keluar. Preman-preman ini semuanya mengenakan jas hitam, kacamata hitam, dan pinggang menonjol, dan mereka terlihat seperti profesional. Melihat orang-orang ini, kelopak mata Bitor Zuazo melonjak liar. Awalnya, saya ingin mengandalkan jumlah orang dan mungkin bisa mengancam Harvey York, bajingan itu. Tanpa diduga, bajingan ini sudah siap. Pada saat ini, Bitor Zuazo menyesal bahwa dia ingin menabrak dinding, tetapi sulit untuk mengendarai harimau, dan dia tidak bisa maju atau mundur. Itu sangat memalukan. Bab 4539. Aku masih harus pergi ke bandara. Jadi aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Entah aku akan membiarkan kantor polisi menangani masalah ini secara langsung, dan aku akan didenda sebagai sebanyak yang saya inginkan. Dan saya akan dikurung selama beberapa hari. Entah biarkan dia berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, menamparkan dirinya sendiri 10 atau 8 kali, dan mengakui bahwa dia melakukan sesuatu yang salah. Harvey York tampak acuh tak acuh. Tentu saja, jika kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa bermain denganku. Tidak masalah sama sekali. Kamu pergi bersama. Tetapi konsekuensinya adalah tanggung jawabmu sendiri. Saat kata-kata Harvey York jatuh, para pelatih dan preman baru melangkah maju satu persatu. Ekspresinya dingin, dengan aura pembunuh yang kuat. Melihatnya saja membuatku merasa takut di hatiku. Oh, itu kamu, Harvey York, kakak ipar yang tidak berguna itu. Tidak. Mantan menantu yang diusir oleh kami. Pada saat ini, Sophia Jean sudah mengetahui identitas Harvey York. Awalnya, dia masih sedikit gugup. Tetapi sekarang dia penuh percaya diri. Dan hatinya penuh amarah. Dia pernah berpikir bahwa dia adalah putra tertua dari sebuah keluarga. Atau putra dari keluarga kaya itu. Tapi saya tidak berharap itu menjadi sampah yang disapu keluar dari rumah. Sia-sia. Beraninya kamu begitu sombong di luar. Harvey York. Jangan pikir aku tidak tahu. Kenapa kamu begitu sombong? Kamu mengandalkan latar belakang keluarga Jin kita di Mordu. Mengandalkan keluarga Jin kita di Mordu. Beraninya kau menginjak orang-orang keluarga Jin kita di Mordu. Saya bertemu banyak orang yang mencari kematian di Mordu. Tapi ini benar-benar pertama kalinya aku bertemu seseorang sepertimu yang tidak tahu kedalaman dan kehidupan orang lain. Hari ini, aku pasti akan meminta penjelasan. Aku tidak akan memberimu wajah karena paman dan bibiku. Sophia Jean memiliki ekspresi merasa benar sendiri di wajahnya. Aku memberitahumu. Mungkin paman dan bibiku adalah orang baik dan tidak tahan berurusan denganmu. Tapi selama aku berbicara, mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu sudah selesai. Saat berbicara, Sophia Jean juga memuntahkan seteguk air liur ke tanah. Arogan yang tak terlukiskan. Dia melangkah maju dan ingin menamparkan Harvey York. Tetapi ditendang oleh Harvey York. Harvey York. Ini adalah akhir dari masalah ini. Lilian Yates menggertakkan giginya dan maju selangkah. Menatap Harvey York. Dan berkata dengan dingin. Ngomong-ngomong,
Sofia adalah sepupu Mandy. Jika Anda masih memikirkan kebaikan Mandy, beri wajah keluarga Zimmer kami. Kalau begitu, aku juga akan. Permisi. Harvey York berbicara dengan ringan. Menyela kata-kata Lilian Yates secara langsung. Dan kemudian menamparkan Sofia Jean lagi dengan tamparan backhand. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mungkin bagimu untuk memiliki wajah ketika kamu di sini bersamaku? Apa? Sofia Jean menutupi wajahnya dan terbang keluar. Tersandung dan tidak bisa bangun. Harvey York. Melihat Harvey York. Bajingan ini. Tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Dan bahkan mengipasi Sofia Jean lagi. Lilian Yates gemetar karena marah saat ini. Dia melangkah maju dan berdiri di depan Harvey York dengan ekspresi dingin di wajahnya. Bajingan. Kamu benar-benar menipu orang terlalu banyak. Apakah kamu tidak melihatnya? Sofia hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu bajingan. Sujud pada orang lain. Bersikaplah kejam dan gunakan kekerasan terhadap wanita. Apakah kamu tidak takut disambar petir? Harvey York tersenyum ringan. Mengapa saya harus takut? Saya merasa seperti sedang mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik. Bab 4540. Kentut. Hanya kamu yang melakukan perbuatan baik. Kamu sangat sombong. Kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku juga. Aku tidak percaya. Kamu berani membunuhku. Apakah kamu tahu mengapa aku selalu memandang rendah kamu? Apakah kamu membencimu? Bukan karena kamu tidak kompeten. Bukan karena kamu tidak kompeten. Lilian Yates terlihat sangat kesal dengan Harvey York. Karena kamu pria kecil yang sombong. Aku cemburu pada Bitor Zuazo. Jadi aku sengaja menjatuhkan wajahnya. Jika kamu cemburu pada Danilo Hoffman, kamu harus menamparkan wajahmu. Bersabarlah sedikit. Sedikit kemampuan. Dan Anda hanya berteriak. Dan Anda tidak tahu bagaimana menulis kata-kata untuk menanggung penghinaan dan menanggung beban gambaran besar. Apa yang terjadi dengan kredit yang dirampok? Apakah kamu tidak mengerti kebenaran menjadi orang yang superior setelah menderita kesulitan? Aku memarahimu dan mengajarimu setiap hari untuk pertumbuhanmu. Apakah kamu tidak mengerti rasa sakitku? Jika aku tidak menghargaimu, apakah aku akan peduli dengan hidup atau matimu? Hasilnya, dari awal Laut Cina Selatan, kamu tidak tahu usaha kerasku. Kamu masih tidak mendengarkanku. Dan membuat keluarga Zimmer kami gelisah. Keluarga Tang bahkan lebih malu karena kamu. Kamu bajingan. Kamu memang membuat sedikit kontribusi untuk keluarga Zimmer. Tapi pikirkanlah. Betapa malunya kamu telah membuat keluarga Zimmer kita kalah. Karena kamu. Berapa banyak pernikahan hebat yang dilewatkan Mandy. Berapa banyak peluang yang saya lewatkan untuk masuk ke raksasa top. Ini semua gara-gara kamu bajingan. Lupakan saja. Hanya karena kejadian kemarin. Aku memanfaatkan masalah Sofia Jean hari ini. Harvey York. Aku mohon. Bisakah kamu menjadi seseorang? Jika kamu menyukai Mandy, kamu harus menemukan cara untuk menebusnya. Alih-alih mewujudkannya. Jika kamu melakukan ini, itu hanya akan membuat kami semakin membencimu. Membencimu. Dan membuat kami semakin meremehkanmu. Dalam hati kami, Anda tidak akan pernah memiliki status Danilo Hoffman. Hanya dia menantu kita. Lilian Yates dapat dikatakan masuk akal saat ini. Melampiaskan keluhannya hari ini ke Harvey York dengan sembarangan. Terlepas dari benar atau salah, hitam dan putih, dia hanya ingin mendorong semua yang ada di Harvey York. Dia hanya ingin menamparkan wajah Harvey York. Baginya, kenyataan tidak penting. Dan fakta tidak penting. Yang paling penting adalah dia nyaman dan bahagia. Apalagi kejadian kemarin membuat Lilian Yates enggan mengakui bahwa karena keangkuhan dan kecerobohannya, ia kehilangan menantu yang baik. Apalagi,
Di depan informasi menjijikan yang dilontarkan Danilo Hoffman, dia yakin Harvey York bisa melakukan banyak hal dengan memakan surprise Alexa Joyner. Pria seperti itu, Lilian Yates tidak akan pernah mengakuinya. Dia berguna bagi keluarga Zimmer. Juga, jangan lupa, keluarga Zimmer. Aku sangat baik padamu. Ada kebaikan yang luar biasa. Jika wanita tua itu tidak menjemputmu seperti seorang pengemis, aku juga berjanji pada Mandy untuk bertunangan denganmu. Kamu mati kelaparan di jalan. Lihat apa yang kamu lakukan sekarang. Sayapnya keras dan bisa terbang. Kamu akan membalaskan dendam kami. Kamu bajingan bermarga York. Apakah kamu pikir kamu layak untuk hati nuranimu? Pada saat ini, Lilian Yates merendahkan dan menyendiri. Dia menilai Harvey York dan menyangkal nilai dan makna keberadaan Harvey York. Apa gunanya mengatakan ini? Harvey York tersenyum. Kamu berpikir dalam hatimu bahwa aku adalah orang yang tidak berguna. Maka aku akan selalu menjadi orang yang tidak berguna. Apa yang saya lakukan tidak akan mengubah persepsi Anda. Bukan. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.